Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Nguluan, Renungan Harian pagi ini, Rabu 28 Agustus 2024. Dengan bacaan Alkitab dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Yohanes pasal 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Menerima kepenuhan kasih karunia. Amazing Grace adalah lagu yang sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar dari kita. Ditulis oleh John Newton pada tahun 1772, himne abadi ini merupakan kesaksian pribadi seorang pria yang menemukan betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang dapat mengubah seorang pria yang hancur selamanya. Seorang pria malang, tersesat, buta secara rohani yang ditebus oleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia merupakan awal sekaligus inti dari hubungan kita dengan Tuhan. Memahami kasih karunia akan mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan menjauhkan kita darinya. Karena kebaikan dan kasih-Nya, Dia menawarkan harapan dan pertolongan yang kita butuhkan, dimulai dengan keselamatan. Dia tidak mengharuskan kita untuk mendapatkan kasih karunia-Nya. Dia menawarkan secara cuma-cuma sebagai hadiah. Allah menyelamatkan kamu karena kasih karunia-Nya ketika kamu percaya. Dan kamu tidak dapat mengambil keuntungan dari hal ini. Itu adalah anugerah dari Allah. Keselamatan bukanlah hadiah atas hal-hal baik yang telah kita lakukan. Jadi, tidak seorang pun dari kita dapat menyombongkannya. Dalam Yohanes 1 ayat 16, dicatat karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepenuhan di sini memiliki makna benar-benar penuh, bukan setengah penuh atau kosong. Kasih karunia Kristus tidak terbatas, yang dapat diterima tidak hanya sekali, tetapi juga dapat dinikmati tanpa habis-habisnya. Semakin kita menikmati anugerah Kristus, semakin kita menyadari bahwa sungguh penuh dan tidak terbatas anugerah-Nya. Dari sini tampaknya kita harus terus-menerus melatih ukuran kerohanian kita, sehingga kita dapat semakin menikmati anugerah Kristus yang melimpah itu. Dengan cara ini, kita dapat mengalami kasih karunia demi kasih karunia di dalam kepenuhan anugerah Kristus. Ingatlah, kita tidak boleh menyia-nyiakan berkat yang telah diterima, tetapi hendaklah bersyukur. Semakin kita tahu untuk bersyukur, akan semakin banyak menerima berkat kasih karunia demi kasih karunia. Karena itu, kita harus kembali ke sumber berkat, dan Ia bahkan akan terus mencurahkan berkat ke dalam hidup kita sampai hidup kita berkelimpahan. Saudaraku, tanda orang yang mendapat kasih karunia Allah adalah dia akan tetap bersuka cita dan sangat kuat di tengah-tengah segala tantangan dan badai kehidupannya, karena kekuatan dan pengaruh Allah ada padanya.
Kalau kita mau hidup dalam kasih karunia-Nya, kita harus menerima rahmat Allah. Bagaimana caranya? Kita perlu berdasar iman dan berbekal banyak perbuatan baik. Konkretnya, dalam hari demi hari yang kita jalani, dalam keadaan apapun yang kita lalui dan alami, kita mempercayakan segalanya pada Tuhan Allah daripada mempercayai kekuatan kita sendiri. Kita bekerja untuk dan demi Allah, bukan demi makanan dan harta yang mudah binasa. Kita perlu mempersilakan Yesus Tuhan yang merajai dalam hidup kita, dalam segala aspek hidup kita. Kalau demikian, kita hidup dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia kita terima dengan cuma-cuma, namun mempertahankannya tidak cuma-cuma. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas karunia Tuhan kita Yesus. Bantulah kami untuk berjalan dalam kehangatan kasih karunia-Mu. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Reynold Clinton Sitorus STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.